Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sini Mulia dengan NPM 104-213 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Dr. Rini Dewi Heniarti, SHMH. Hutan dan lahan sebagai sumber kekayaan alam milik Indonesia digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai perlindungan hutan salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diketahui bahwa pada tahun 2023, luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mengalami kenaikan 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ketentuan pidana mengenai kebakaran hutan dan lahan diatur dalam Pasal 50 ayat 2 huruf D Undang-Undang Kehutanan junto Pasal 50 ayat 2 huruf B Undang-Undang Cipta Kerja bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Upaya negara dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Untuk itu, banyak terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Terdapat 3 kasus kebakaran hutan dan lahan yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini yang dibedakan dalam pelaku orang perorangan dan pelaku korporasi. Yang pertama di Indragiri Hulu Riau terjadi kebakaran karena kesengajaan seluas 46,8 hektar. Selanjutnya terjadi di Bukit Tubis Gunung Bromo kebakaran karena kelalaian mengakibatkan seluas 989 hektar. Selanjutnya pelaku korporasi. Korporasi memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Akan tetapi korporasi juga menjadi penyumbang dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Seperti yang terjadi di PT RS Kalimantan yang mengakibatkan kebakaran seluas 2055 hektar. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fenomena yang terjadi. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan yang kedua, bagaimana kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, metode penelitian. Keseluruhan data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan cara berpikir deduktif. Untuk itu, maka hasil dan pembahasan yang pertama, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila mempunyai kesalahan, bertentangan dengan hukum, dan perbuatannya dapat celaan dari masyarakat. Dalam penerapan pertanggungjawaban pidana berlaku asas legalitas, yaitu berlakunya hukum pidana menurut waktu. Ketentuan mengenai larangan membakar hutan termuat pada Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indragiri Hulu Riau dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 78 Ayat 3 Undang-Undang Kehutanan junto Pasal 78 Ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa pelaku dengan sengaja membakar hutan, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 7,5 miliar. Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Bukit Tubis Gunung Bromo dapat dikenakan sanksi Pasal 78 Ayat 4 Undang-Undang Kehutanan junto Pasal 78 Ayat 5 Undang-Undang Cipta Kerja. Karena kelalaiannya mengakibatkan kebakaran dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dengan pidana denda paling banyak 3,5 miliar. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana korporasi. Korporasi sebagai badan hukum yang tidak memiliki fisik dan sikap batin, maka dalam pertanggungjawabannya berlaku teori pertanggungjawaban pidana mutlak atau strict liability. Dalam hal ini tidak perlu dibuktikannya unsur kesalahan, akan tetapi cukup dibuktikan dengan terjadinya tindak pidana tersebut. Dalam Undang-Undang Kehutanan ini dijelaskan bahwa apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal korporasi, maka secara otomatis korporasi tersebutlah yang bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu PT RS dapat dikenakan sanksi Pasal 78 Ayat 14 Undang-Undang Kehutanan junto Pasal 78 Ayat 11 Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana korporasi dan pengurusnya dikenai pidana dengan pemberatan 1/3 dari denda pidana pokok. Yang kedua, kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Kebijakan kriminal ini dapat dilakukan melalui upaya penal dan upaya non-penal. Berdasarkan skema dari G. Petrohepnagel bahwa kebijakan kriminal ini dapat dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama, upaya penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana. Hal ini merupakan upaya penal setelah terjadinya tindak pidana dan penerapan sanksi-sanksi pidana yang termuat dalam undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Perkebunan. Selanjutnya, pencegahan tanpa pidana. Hal ini berkaitan dengan upaya non-penal yang bersifat preventif atau pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Hal ini dapat dilakukan melalui himbauan kepada masyarakat melalui sosialisasi, meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kebakaran, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya menjaga lingkungan dan dampak negatif dari pembakaran terhadap ekosistem, dan meningkatkan kemampuan dalam deteksi dini melalui teknologi satelit sistem informasi geografis. Selanjutnya, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Hal ini juga berkaitan dengan upaya non-penal yang ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial di media massa yang berfokus pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, mengadakan program interaktif di media sosial, melibatkan masyarakat untuk bertanya, membagi pengalaman, dan memahami dampak langsung dari kebakaran hutan. Kemudian, membuat infografis yang mudah dipahami tentang resiko kebakaran hutan dan lahan serta tindakan preventif. Kesimpulan. 1. Pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berlaku asas legalitas. Pelaku kebakaran hutan dan lahan dapat berupa orang perorangan dan korporasi, baik itu karena kesengajaan atau karena kealpaan. Dalam pertanggungjawaban pidana korporasi berlaku teori pertanggungjawaban pidana mutlak atau strict liability, tanpa adanya pembuktian unsur kesalahan, tetapi cukup dibuktikan bahwa perbuatan pidana telah dilakukan. Yang kedua, kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui upaya penal dan upaya non-penal. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.